Saudara, hari-hari ini kalau bicara tentang masalah, wah banyak masalah. Banyak orang yang curhat, dan kadang-kadang saya suka jengkel juga. Jangan dipikir saya nggak punya masalah, saya juga punya masalah. Sejak memasuki badai COVID, saudara, yang begitu luar biasa, begitu banyak permasalahan mulai terjadi. Contohnya apa? Mulai ada badai penyakit, mulai ada badai rumah tangga, angka perceraian tiba-tiba begitu tinggi, saudara, badai keuangan, PHK di mana-mana, hamba Tuhan mulai banyak yang nggak pelayanan, dan kalau boleh saya jujur, saya nggak tahu ini direkam atau masuk YouTube, begitu banyak gereja-gereja kecil mulai masalah keuangan, saudara, dan begitu luar biasanya badai menghadang seluruh banyak orang. Dan saudara, saya waktu memasuki masa COVID, waktu itu saya bulan Maret sudah happy mau ke Amerika, saya mau ketemu Pak Yongki, saya mau menikmati supnya Bu Yongki, saya mau ketemu Wempi, mau tanya gimana bikin bewok, saya mau ke Philadelphia, mau makan enak, saya mau ke Colorado, dan begitu banyak planning, semua bubar. Dan hari itu saya sudah mencoba ganti-ganti pesawat, tetap tidak ada pesawat yang masuk, saudara. Dan mulailah saya stay at home, di mana saya orang yang nggak bisa diem, saya orang yang selalu terbang kiri kanan, saya ketemu orang, tiba-tiba harus jadi namanya lockdown man, yang kerjanya cuma di rumah, dan main handphone. Dan apa yang terjadi? 2 minggu pertama saya stres berat. Saya nggak bisa ngomong ke orang-orang. Orang cuma tanya curhat sama saya, tapi saya mau curhat sama siapa? Sama istri. Dia juga punya masalah, saudara. Dan akhirnya apakah yang saya lakukan? Kuncinya cuma satu, belajar dalam firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan apakah yang memberkati saya di masa-masa sulit, di masa-masa badai, di masa COVID, saudara? Mari kita buka sama-sama Markus 4 ayat 35 sampai ke 41. Markus 4 ayat 35 sampai ke 41. Pada hari itu, waktu hari petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-murid yang membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun mengharik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam dan tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara, kita akan belajar bagaimana dua respon dari Yesus dan murid-muridnya menghadapi sebuah pergumulan masalah badai waktu mereka di tengah-tengah laut, saudara. Pertama, waktu kita menghadapi masalah kita waktu menghadapi badai, kita perlu mengenal namanya ciri-ciri badai. Kalau kita udah mengenal ciri-ciri badai, kita akan menemukan namanya akar dari masalah kita, saudara. Pertama, ciri-ciri badai yang pertama adalah badai itu bisa membahayakan. Saudara, waktu murid-murid tahu badai begitu hebat, gelombang begitu besar, mereka mulai ketakutan, saudara. Mereka takut kenapa? Mereka takut kapalnya dihanyutkan, disesatkan, mereka takut tenggelam, saudara. Mereka hidup dalam ketakutan, mereka hidup dalam kekhawatiran, saudara. Saya mau katakan gini, orang kalau hidup di dalam kekhawatiran, saudara, itu tanpa sadar badainya masuk di dalam hidup kita dan kita di dalam badai tersebut. Makanya saudara, waktu saya menghadapi sebuah kekhawatiran, wah saya luar biasa, saya khawatir apa, saudara? Saya mulai berpikir, ini bagaimana tidak ada penghasilan, saudara. Restoran saya di Sunter tutup, dan saya mulai bingung. Saya kalau boleh jujur ya, karena saya anggap Pak Yongki dan seluruh teman-teman di BMC itu seperti sahabat dan keluarga. Saudara, saya terus terang, Pak Yongki jangan salah paham. Saya dari awal COVID, saya nggak pernah takut namanya COVID, saudara. Saya tetap keluar rumah, sampai kata teman-teman sama saudara saya, "Kamu gila." Saya jarang pakai masker, karena saya kalau pakai masker, saya jerawatan sudah di sini. Ngap, saudara, muka saya. Saya tetap olahraga pagi untuk jaga berat badan saya. Pokoknya saya nggak takut sama COVID. Apa yang saya takutkan? Saya takut cicilan, saudara. Cicilan rumah saya banyak, cicilan mobil saya banyak, belum ngasih jajan istri, mertua, mama, otak saya muter, saudara. Sebulan pertama dilewati dengan baik, bulan kedua mulai dilewati juga, mulai nggak baik, tabungan mulai berkurang. Semua orang cuma bilang, "Jason hidupnya enak."
Nggak ada yang tahu, saya sambil berkutat bayar karyawan, bayar pembantu, saudara. Saya bingung mau bicara sama siapa. Kalau saya bicara, nanti, aduh hamba Tuhan kok hidupnya khawatir. Hamba Tuhan kok hidupnya hitung-hitungan. Saya pusing, saudara. Dan tidak, terus terang karena hidup dari melayani. Nggak ada pelayanan sama sekali, saudara. Nggak ada. Dan nggak mungkin saya juga mencari-cari. Dan saya cuma belajar namanya worship from home, saudara. Akhirnya saya mulai belajar begini. Ternyata di masa-masa seperti inilah, saya mulai mengenal seberapa jauh hidup saya mengenal Tuhan. Seberapa jauh iman saya itu berjalan, saudara. Ternyata firman Tuhan lah. Makanya Bapak, Ibu, teman-teman, semua jawaban hidup kita itu ada di dalam firman Tuhan. Bukan di orang lain, nggak ada. Firman Tuhan yang nguatin saya sendiri. Makanya kalau ada masalah, jangan cari orang dulu. Cari firman Tuhan, berdoa dulu. Walaupun tidak ada jawaban, seolah-olah semua tampak gelap. Cari Tuhan dulu, baca firman Tuhan dulu. Saya baca, saya nggak tahu mau ayat apa, saya baca, saudara. Karena kalau orang lagi depresi, saudara, saya baca dan saya temukan sebuah ayat yang ternyata sering saya bawakan dalam khotbah, sebuah ayat yang sering dinyanyikan di mana-mana. Ayatnya sangat simpel. Matius 6 ayat 25 sampai 27 berkata, ini ngomongnya sama saya waktu itu. Hai Jason, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Bukankah kamu Jason jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada hidupnya? Saudara, tidak ada. Saudara, apa yang terjadi waktu saya khawatir, saya ngomong orang lain, apa yang terjadi waktu saya khawatir yang begitu besar, saudara? Saya banyak melamun hari itu. Saya berdoa, mencoba berdoa, saudara. Kayaknya sulit berdoa. Di otak saya cuma ini akhir bulan mau bayar asuransi nih, mau bayar uang air nih. Semuanya otak, awal bulan bayar mobil mama, bayar mobil istri, bawa mobil saya, mau bayar cicilan rumah. Ini muter, bayar pembantu, karyawan ada 7 orang, muter sudah di otak saya. Apa yang terjadi? Kepala saya pusing. Saya mulai detak jantung cepat, sudah cepat. Saya pikir apa karena saya kurus jadi jantungan, apa saya salah makan, ini mulai gampang sesak napas, sulit konsentrasi, saudara. Saya mulai banyak kerutan, lihat Pak Yongki, kerutan saya tambah banyak, saudara. Lihat nih ya, WMP, lihat di WMP nih ya, lihat ini banyak kerutan saya, saudara ya. Saya mulai merasa jangan gara-gara stres imun saya turun, bisa-bisa kena COVID, saudara. COVID-19 enggak, COVID-20 kalau saya nggak ngerti. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Saya ini tanpa sadar saya merasa sadar, kok saya jadi orang seperti orang nggak percaya. Dan saudara, akhirnya saya terus terang, saudara, saya akhirnya karena waktu itu saya sering sakit kepala, saya juga nggak berani bilang sama Hetty, istri saya, dan saya coba itu bulan ketiga ya, saya ke dokter, saya coba scan otak saya, dan dokter cuma ketawa. Bapak ini nggak ada penyakit apa-apa, manggilnya bukan bapak sih, engkoh katanya. Kan muka saya kecil nama nggak dua. Engkoh sih nggak ada apa-apa katanya ya. Engkau ini stres, kok sama kasih tahu, jangan stres. Semua orang juga kena COVID kok, pada stres. Kalau engkau stres, otak engkau kurang aktif. Waktu otak engkau kurang aktif, itu nggak ada kreatif. Betul juga ya. Jadi lebih baik engkau happy-happy aja. Kenapa ini orang Islam bisa menguatkan hamba Tuhan worshiper? Betul kan, hati yang gembira adalah obat. Saya pikir yang susah kan bukan saya aja, semua orang juga daripada susah, saudara. Dan akhirnya, saudara, apa yang terjadi? Saya mulai memikirkan betul juga. Saya khawatir juga nggak nambah apa-apa, cicilan tetap berjalan, kesusahan juga tetap ada, lebih baik saya bersuka cita aja. Mendingan saya happy-happy aja. Akhirnya saya mulai mengerti apa itu kekhawatiran. Dan saya mulai menemukan, saudara, apa sih itu khawatir? Kalau hari ini teman-teman ada yang khawatir di Amerika, saya ngomong gini, sebenarnya Tuhan udah ajarkan tentang apa kekhawatiran. Kekhawatiran itu berbicara tentang prioritas. Kenapa saya bilang kekhawatiran berbicara tentang prioritas? Firman Tuhan yang ngomong, lebih baik makan daripada hidup, itu enggak? Lebih baik tubuh daripada apa yang pakai, betul enggak? Berarti apa? Segala kekhawatiran yang terjadi itu gara-gara kita salah prioritas. Waktu masih masa COVID, saudara, gaya hidup saya itu masih yang sama. Pilih makanan, maaf nih Pak Yongki ya, bukan nyombong. Saya masih bisa pesan daging loh. Daging itu makanan mahal. Saya masih bisa beli baju-baju supaya kelihatan keren. Kalau dipikir-pikir, keren buat siapa juga saya pikir-pikir. Jadi berapa banyak hal yang nggak penting saya pakai, akhirnya menyusahkan diri saya sendiri, saudara. Firman Tuhan berkata seperti saudara ya, gara-gara makanan, itu suami istri bisa berantem. Gara-gara makanan, orang bisa berbuat jahat. Gara-gara namanya kebutuhan hidup, kepengen kelihatan keren, pamer, saudara, bisa merusak rumah tangga.
Itu belum udah banyak kejadian di Indonesia, bukan di New York saudara atau di Amerika. Berapa banyak istrinya hanya gara-gara ingin tampil keren untuk apa penampilan tubuhnya saudara, itu merugikan keluarganya. Dia ikut namanya apa tuh namanya arisan tas Herman Hermes, nggak ngerti itu tas-tas mahal saudara. Dia cicil, menyusahkan suami saudara. Akhirnya biaya sekolah nggak bisa saudara. Anak-anaknya mulai pusing membayar uang sekolahnya. Kenapa? Salah prioritas. Sebab itu kita perlu bijak menghadapi masa-masa sulit saudara. Apa yang perlu kita gunakan, apa yang nggak perlu kita gunakan. Dengan demikian kita bisa bijak saudara. Dan hari ini saya mulai belajar bijak untuk mengolah keuangan. Dan akhirnya kekhawatiran saya makin hari makin berkurang. Dan sekarang saya mulai enjoy sama hidup saya. Nanti di ending saya akan ceritakan ya. Nah, yang kedua saudara, pertama kan ciri-ciri badai membahayakan. Yang kedua, ciri-ciri badai itu bisa datang tiba-tiba. Saudara, badai itu datang nggak pernah permisi. Badai itu datang seenaknya. Kita siap nggak siap, dia tetap datang saudara. Pagi-pagi kita sehat, siang-siang mungkin saudara bisa kecelakaan, siang-siang saudara bisa sakit, seperti teman saya. Pagi-pagi kita ketawa ketiwi, siang-siang dia kena stroke. Pagi-pagi anaknya sehat ke sekolah, pulang-pulang maaf saudara, kecelakaan. Gak ada yang pernah tahu namanya kapan badai itu datang. Makanya firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah. Berdoalah saudara. Kenapa? Kita tidak pernah tahu apa yang di depan kita. Tapi Tuhan tahu. Sebab itu kita butuh namanya penyertaan Tuhan saudara. Saya punya prinsip begini sekarang. Apapun di depan nanti, badai COVID kedua ada apa next level, saya udah gak mau peduli lagi saudara. Kenapa? Selama masih ada Tuhan dalam hidup saya tidak pernah menjadi khawatir, saudara. Yang ketiga, ciri-ciri badai. Badai itu bisa menyerang siapapun juga. Pertama, saya pikir-pikir, saudara ya, Jakarta itu selalu macet, betul nggak? Tidak ada yang bisa menyelamatkan Jakarta. Gara-gara COVID 3 bulan Pak Yongki, Jakarta sepi, longgar. Puji Tuhan, dulu kalau saya pelayanan di Jakarta bisa gila. Pelayanan jam 6, berangkat jam 3. Sekarang nggak perlu. Saudara bebas melenggang kemanapun juga ya. Gara-gara COVID menyelamatkan jalanan. Saudara, itu kira-kira ya. Nah saudara, badai itu bisa menyerang siapa aja. Mau orang kaya, orang miskin, yang tua, yang muda, yang ganteng, yang keren, yang gendut, segala macam. Diserang semuanya. Berapa banyak pengusaha pada stres hari-hari ini. Dia harus mempertahankan perusahaannya dengan apa? Membayar karyawannya setengah gaji, saudara. Banyak yang stres. Saya hari-hari ini banyak dengar orang stres. Yang stres bukan orang miskin. Yang miskin udah biasa hidup miskin, jadi udah biasa susah. Yang nggak biasa susah, ini yang stres, saudara. Tiba-tiba harus berhadapan dengan kondisi seperti ini, saudara. Jadi apa? Badai bisa menyerang siapa saja. Tapi hari ini saya ada bawa kabar sukacita. Di tengah-tengah badai, bahasa Inggris bicara tentang crisis, tetapi dalam bahasa Cina namanya Weiji. Kenapa saya bilang Weiji? Teman saya buka usaha makanan sekarang booming dengan nama Weiji. Weiji adalah dalam bahasa Mandarin, di tengah badai ada peluang. Di tengah badai ada namanya kesempatan, saudara. Nah, apa kesempatan pertama di dalam badai? Pertama, saudara, kalau saya pribadi ya, karena kan saya bicara khotbah untuk semua dari pengalaman hidup saya. Pertama, saya pribadi lebih lagi rajin mencari Tuhan. Dulu kalau boleh jujur Pak Yongki, teman-teman semua yang di Zoom, selama 12 tahun saya pelayanan. Mungkin orang mengenal saya Jason yang baik, tapi siapa yang tahu hati manusia? Saya ngomong apa adanya, saya memang nggak pernah pelayanan berhitung apapun juga, tapi karena saya hidup dari pelayanan, terkadang pelayanan saya mulai berhitung. PK ini untuk ini segala macam. Tapi setelah masa COVID, Tuhan mulai memurnikan hidup saya. Ternyata penyembahan yang sejati, bukan di atas panggung, bukan dilihat gembala keren, bukan lagi memberkati jemaat, penyembahan yang sejati. Waktu saya duduk diam jam 4 pagi, menangis di kaki Tuhan. Saya berdoa dan tetap berkata, apapun yang terjadi, Tuhan itu hidup saya. Tuhan itu segalanya. Nah saudara, saya belajar kenapa? Waktu saudara tahu, saya baca gini, kenapa kok murid-muridnya bisa ketakutan? Bukankah murid-murid Yesus itu nelayan, jago-jago ke lautan? Orang yang jago ke lautan aja bisa stres, nggak bisa menghadapi badai. Ternyata gini, terkadang Tuhan bangunkan kita. Mungkin kita dulu hidupnya nyaman, gampang pergi kiri kanan, semuanya tampak baik. Butuh namanya goncangan. Dengan adanya goncangan saudara hari-hari ini, kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. Semua yang kita punya, nggak ada yang kekal. Cuman Tuhan yang kekal, saudara. Sampai sekarang lagu saya bukan lagu, terus terang Pak Yongki, saya jarang nyanyi lagu saya sendiri sekarang. Satu lagu lama saya yang saya suka, sampai saya nyanyiin terus. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau seperti murid-murid Tuhan. Kenapa? Yang waktu ada badai, bangunin Tuhan.
Tapi kan saya punya kuasa, betul nggak? Saya punya kuasa loh. Murid-muridnya kenapa dia nggak punya kuasa? Karena mereka nggak tenang, mereka khawatir. Orang kalau khawatir sama takut, itu kuasa nggak ada. Karena apa? Ditutup sama kekhawatiran, sama ketakutannya. Saya mau belajar apa? Karena apa? Waktu menghadapi masalah apapun juga, saya cuma nyanyi satu lagu. Saudara, sampai hari ini berbulan-bulan lagu ini terngiang-ngiang di telinga saya. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Dan sekarang saudara, saya belajar untuk hidup tenang. Dan kenapa? Waktu saya hidup tenang, saya mulai menemukan fokus dalam hidup saya. Kenapa Petrus sampai tenggelam waktu itu? Karena fokusnya Yesus bukan pada Yesus. Waktu Petrus mendengar suara Tuhan, "Come, Petrus," dia fokus sama Tuhan, betul nggak? Nggak tenggelam. Tapi waktu Petrus mulai fokus dengan namanya ada, wah, ombak besar, laut dalam, gelap gulita, tenggelam. Makanya saya banyak belajar. Karena ada sebuah peluang untuk saya mengenal seberapa jauh iman saya mengenal Tuhan, seberapa jauh pengenalan saya dalam firman Tuhan, seberapa jauh saya melakukan firman Tuhan, dan ternyata menumbuhkan iman saya semakin hari semakin dewasa. Dan yang kedua, saudara, yang terakhir, saya belajar untuk apa, saudara? Menjaga perkataan saya. Kenapa? Saya bingung, kenapa ya kok sampai murid-muridnya kok nggak punya kuasa? Ternyata saya ingat gini, dia ngomong apa muridnya? Tuhan, ini gimana kita bisa binasa? Saudara, waktu saya renungkan perkataan ini, kan iman itu kan dalam Ibrani 11 bicara seperti ini ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, berarti dari perkataan kita juga, dan bukti dari sesuatu yang belum kita lihat, saudara. Jadi iman itu akan teruji waktu kita menghadapi masalah kemustahilan, dan itu harus diperkatakan. Karena iman itu butuh namanya perbuatan, butuh namanya perkataan. Dulu saya ngomong, aduh gawat, aduh mati, aduh mampus. Itu perkataan yang nggak baik, saudara. Dan Tuhan ingatkan dalam Amsal 18 ayat 21. Kata-kata menjadi benih atas iman kita di dalam taburan. Dan saya mulai rubah perkataan saya. Tidak ada kata-kata sia-sia, saudara. Puji Tuhan, saya ingat-ingat ya. Saya bersyukur juga saya tinggal di rumah Pak Yongki. Saya ingat Bu Yongki sama Pak Yongki itu tiap hari itu kayaknya orangnya nggak pernah ada masalah, saudara. Saya cuma, puji Tuhan, amin, Tuhan baik, saudara. Ketawa, ketiwi aja. Kadang-kadang kita suka ngeliatin orang punya masalah atau enggak. Ternyata gini, saya pikir-pikir betul juga. Dia punya masalah juga nggak mungkin cerita sama kita. Lebih baik dia ngomongnya amin. Saudara, ini di luar yang dikit. Tau nggak cari parkiran? Itu kerjaan Bu Yongki, parkiran. Haleluya, dapat tempat. Hal kecil aja dapat tempat. Haleluya. Dia libatkan Tuhan. Kenapa? Perkataannya baik, saudara. Jadi apa, saya pikir-pikir, ngapain juga yang ngomongin sia-sia. Mendingan ngomong yang baik, saudara. Sekarang Pak, amin. Walaupun hari ini belum ada berkat, Tuhan pasti kirim berkat. Walaupun hari ini belum ada jalan keluar, pasti ada jalan keluar. Perkataan yang baik menghasilkan jalan yang terbaik, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Ini baru saya kesaksian. Memasuki bulan Juni dan ke Juli Agustus, saya doa sama Tuhan waktu bulan Juli ya, Tuhan, kalau begini terus kayaknya nggak baik. Dan saya nggak bisa ngomong susah sama mama saya, khususnya kalau mama butuh apa, saya pasti kasih. Dan depan istri, saya berusaha untuk kuat. Kenapa? Supaya tidak bikin pusing. Karena saya tipikalnya itu kalau ada apa-apa, saya diem dan ketawa aja. Sampai satu kali saya doa, Tuhan, saya udah selalu bikin lagu rohani, saya tidak pernah menutup talenta saya tetap berkarya, dan berkarya juga butuh uang, dan di masa COVID siapa juga yang mau uang? Kalau buat uang sendiri dan impact music, kita tetap berkarya di YouTube, saudara. Dan YouTube hancur-hancuran semuanya. Dan orang bilang lagu Jason terkenal tuh, Tuhan selalu menolongku. Orang pikir uang YouTube banyak, enggak. Mungkin William udah main YouTube sekarang ya, duitnya banyak nggak, Will? Haleluya ya, Will ya. Itu dia geleng-geleng kepala, gudeg-gudeg. Uangnya makin hancur, saudara. Kenapa? Orang lebih memilih acara bagi-bagi duit. Seperti apa? Raffi Ahmad, Ruben Onsu.
Gak mungkin di masa-masa COVID saya bagi-bagi duit, mendingan saya kasih sembako sama gereja, mendingan saya sumbang buat gereja, itu lebih berfaedah buat saya. Kan nggak perlu juga saya syuting-syuting, Jason bagi-bagi beras, enggak. Dan apa yang terjadi, saya cuma ngomongin Tuhan, Tuhan tidak pernah meminta apa yang tidak ada. Tuhan selalu meminta talenta yang ada dalam hidup saya. Talenta saya cuma 2, bermusik, itu dalam kapasitas bernyanyi semuanya, dan kedua, saya hobi masak. Apa yang terjadi? Setelah restoran tutup, kita mulai namanya PO. Saudara tahu, itu memang peluang di masa COVID luar biasa. Banyak koki-koki baru bermunculan, saudara. Nggak tahu di Amerika gimana. Itu Pak Yongki, satu klaster saya, semua rumah jualan makanan. Bikin grup namanya PO Cluster Verdanpil. Lomba-lomba jualan, saya pikir-pikir, gua jualan bakso goreng, dia beli bakso goreng saya. Dia jualan makanan, saya juga beli. Ini mah lama-lama balik modal, sama juga bohong sama saya. Belum yang masak gak enak. Ada koki baru, ya ampun Pak Yongki, bukan nyombong ya. Ada orang masak nasi uduk, nasi lemak, ya ampun itu kan nasi santan. Gak ada enak-enaknya, anyap semuanya. Ada orang jualan ikan menado, pesno, bobor enak, minyak semuanya. Ditanya Pak Jason, enak gak? Enak. Saking gak enak sama orang tetangga. Bila dibeli, kasihan butuh duit. Wah saudara, sampai pusing, Tuhan kasih saya usaha, dan nggak mungkin karena kalau PO kan paling cuma 100 mangkok sehari, itu nggak cukup gitu. Apa yang terjadi? Satu kali saya ke Bandung, tujuan saya mau nawarin ke teman saya yang di daerah Setiabudi. Tiba-tiba saya bawa mie hijau, dan hari itu saudara tahu nggak, waktu saya buka restoran, saya jarang kerjaan sendiri, saya suruh pegawai. Karena pegawai nggak usah saya bayar, nah itu kuncinya. Kalau udah usaha, fokus sama usahanya. Mau nggak mau saya bikin mie sendiri. Tangannya hete sampai begini, saudara nih bakso gorengnya ya. Tangan mix saya dengan bagian sekarang kita begini nih, bentuk bakso goreng saudara dan bakmi. Dan kita bawa cuma doa Tuhan, biar mie yang kita buat doyan, garing, enak. Kita nggak pakai minyak babi, biar wanginya seperti minyak babi ini, minyak ayam. Dan kita bawa, ternyata tiba-tiba sampai di Bandung, saya sedih loh. Teman saya yang pengusaha sukses, dia bilang apa? Kita nggak bisa ketemu. Ini bakmi udah kemanain? Udah ke Bandung, udah sampai. Apa yang terjadi? Tiba-tiba saya ngomong sama Hetty, kita cari Ko David yuk, saya bilang. Cuman iseng mau ngobrol. Apa yang terjadi? Dia bilang, saya mau buka cabang baru. Karena kan yang dipeluncut, yang kayak itu viral luar biasa di Bandung. Saya mau buka Mercusuar Cafe yang lebih besar dengan kapasitas 4.000 orang. Dengan keberanian nekat, saudara. Karena saya pikir gini, aduh masa sih hamba Tuhan jualan bakmi, aduh malu banget. Ada perasaan malu juga, aduh malu banget. Tapi emang Pak Yongki kan tahu muka saya ada tebel ya Pak ya. Bu Yongki juga tahu saya orangnya cuek bebek. Saya dengan muka polos, saya pasang muka sedih, saudara, seperti kucingnya itu loh, kucingnya apa yang, kucing film apa tuh yang lucu banget tuh, saya muka begini. Ya. Saya kasih kepada David dan Bu Feve, Tuhan berkati mulut mereka supaya enak. Pangsitnya enak, bakso gorengnya enak, ayamnya enak, minyaknya wangi kayak babi. Diterimalah mereka, dan saya pulang. Gak punya harapan apa-apa. Tiba-tiba minggu depan, dia ngomong gini, minyak enak, Het, kata juga. Bisa kirim nggak 100 bungkus? Saya pikir, ya cuma 100 bungkus, nggak dagang. Udah, kita kirim. Katanya buat acara syukuran. Cocok lagi. Tiba-tiba dia ngomong gini, coba deh nanti saya masukin ke menu ya. Aduh, ya puji Tuhan. Saya pikir, karena tempatnya saya udah lihat bagus banget, dan udah doakan tempatnya, saya dapat menu utama. Ternyata 2 minggu masuk menu utama, cuma laku 5 mangkok. Sudah. Sedihlah hati saya, tapi saya bilang, udahlah Tuhan, mengucap syukur aja. Waktu saya mengucap syukur, tiba-tiba saya dengar dari Bobby juga bebeknya masuk saudara ke sana. Tapi ya semua baik yang nggak masuk, karena berlomba-lomba. Tiba-tiba, saya nggak pernah lupa, tanggal 17 Agustus, hari Selasa, waktu saya tanding badminton, tiba-tiba Pak David telepon. Pak Jason, mau coba nggak? Kalau bukan Tuhan saudara yang gerakin, coba. Gini, saya ingat waktu Bapak tawarin bakmi, itu sebenarnya saya udah mau tanda tangan sama mie incek. Di Bandung ada mie incek, terkenal. Karena terkenal kan, brandnya bagus. Dan itu di lantai 3, di tempat prime place-nya, tempat utamanya di mana orang pasti ke sana semua. Cuma satu tempat, nggak ada tempat yang lain. Bapak coba dagang, karena kita dagang cuma 5 mangkok. Siapa tahu Bapak dagang lebih banyak. Waduh, itu hari Selasa, kapan dagangnya? Hari Kamis, darah Yesus, bikin bakmi kan lama, saudara. Saya telepon istri saya habis badminton, Het, ini ada tawaran, mau buka selama long weekend, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kayak nggak sanggup dah. Mau bikin bakmi 200 mangkok, bisa kepelintir, kepleset, tangan begini capek nih saya bilang. Karena belum ada alatnya. Kata Hetty, udahlah, siapin aja 100 mangkok. Saya ngomong dong sama pemiliknya.
Kita siapkan Pak 100 mangkok. Kamu ini kok bercanda Pak Jason? Tempat saya itu pasti 4.000 orang. Hah? 100 mangkok mas hari juga udah habis. Bapak siapin 1.000 mangkok saya bilang. Saudara tahu 2 hari ngerjain 1.000 mangkok dan 1.000 bakso goreng. Bisa gila saudara. Tapi saya gilanya apa? Itu namanya iman. Makanya gini, kalau ada kesempatan, jangan bilang nggak bisa. Saya dengan nekat gini, bisa Pak? Setelah si Heti, bisa. Orang gila lu. Siapa mau kerjain 1.000 mangkok? Bisa mati gua. Kata Piansi, kata juga. Nggak boleh ngomong Piansi. Kita berjuang. Saudara apa tuh? Besok kita beli tepung sampai banyak, saudara. Itu rumah kacau balau, berantakan, saudara. Sampai udah kayak pasar Mina, saudara. Setelah beres bahannya semua. Jadi 1.000, saudara, jadi. Itu ke Bandung. Datang. Itu udah muka lelah semuanya. Dan saudara, apa yang kita nggak pernah sangka? Ternyata Tuhan kasih tempat yang baik. Itu ternyata tempatnya bagus banget. Sudah nanti kalau Pak Yongki ke Bandung, pasti bilangnya bagus banget. Dan satu tempat cuma dagang bakmi, kompor dikasih, air dari dia, gas dari dia. Kita nggak perlu bawa peralatan, cuma cukup berdagang, nggak perlu pakai modal, nggak perlu bayar, saudara. Dan apa yang terjadi? 1.000 mangkok, 2 hari habis, itu pun kurang, saudara. Dan akhirnya, Sabtu dan Minggu, saya telepon ipar saya, lu bawa bakmi, lu beli di mana, terserah lu bilang. Pokoknya 2 hari, nggak boleh namanya hilang cuan, karena orang Cina. Namanya anti hilang cuan, ya. Capek juga gue jabanin. Dan ternyata, saudara, itu kalau saya nggak rem, itu 4 hari 1.700 mangkok dan bakso goreng 3.000 biji, saudara. Itu dan saudara tahu, dan sejak hari itulah, saya berpikir, oh cuma seminggu. Ternyata Tuhan kasih kesempatan sampai hari ini, saudara. Dan saya lihat bagaimana pertolongan Tuhan di tengah badai. Ternyata Tuhan pelihara luar biasa. Tuhan tuh tahu, saudara. Tuhan sangat mengenal saya. Saya terkadang depan orang, saya pura-pura itu kan. Jadi sedih, saya terkadang pura-pura kuat, tapi cuma bisa ngandelin Tuhan doang. Saya bilang sama teman-teman saya, tidak ada satupun yang sanggup menolong. Cuma Tuhan. Tuh, sorry, saudara, ada jadi sedih saya. Karena saya nggak habis pikir, kenapa dari sekian banyak orang yang harusnya bisa datang di sana, Tuhan masih perhatikan seorang penyembah yang saya mulai berpikir mungkin selama pelayanan saya nggak pernah hitung-hitungan, dan ternyata Tuhan perhitungkan seluruh apapun yang sudah saya kerjakan di masa lampau. Jadi saya nggak mau nangis, saudara, saya malu. Di depan saya ada William dan WMP dan Pak Yongki. Dan Bapak Ibu, nggak usah takut menghadapi apapun dalam hidup ini. Selama masih ada Tuhan, pasti ada jalan. Selama masih ada kemauan, nggak pernah menyerah, Tuhan pasti ada jalan. Saya nggak tahu jalan di depan saya akan bagaimana. Sesulit apapun saya nggak tahu. Segelap apapun saya nggak tahu. Saya cuma tahu Tuhan ada di samping hidup saya. Di akhir kata saya, saudara, saya cuma ngomong apa? Selama masih ada Tuhan, saudara nggak perlu takut. Belajar diam dan tenang. Karena dalam diam dan tenang, kita bisa mendengar suara Tuhan. Kalau kita sibuk bersungut-sungut, khawatir mulu, saudara akan lupa kalau kita punya kuasa yang besar. Belajarlah tetap mengucap syukur. Sekalipun keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Belajar mengucap syukur. Karena mengucap syukur sama saja saya belajar membuka ruang hati yang besar untuk menerima apa? Menerima apa? Rahmat yang baru. Semakin engkau mengucap syukur, engkau memberikan kesempatan kepada Tuhan menyatakan kuasanya, kekuatannya yang luar biasa. Amin.